Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat peci mozaik motif ke-19. Untuk diagramnya kita pakai yang ini, tapi nanti akan diulangi menjadi seperti ini. Silakan teman-teman screenshot dulu. Kemudian silakan teman-teman siapkan untuk alat dan bahannya. Untuk teman-teman yang baru kali ini bergabung dengan channel kami, silakan diklik dulu subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa beri like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, untuk peci ini kita pakai size dewasa di video ini ya. Tapi nanti size-nya bisa kalian ubah, sesuaikan saja dengan lingkar kepala yang teman-teman inginkan. Untuk patokan lingkar kepala, teman-teman bisa pakai tabel yang berikut ini. Oke, seperti biasa nanti pecinya akan saya bagi menjadi dua bagian aja. Yang pertama yaitu part A-nya. Ini part A-nya sudah pernah ada videonya ya. Jadi teman-teman tinggal klik link yang muncul di pojok kanan atas atau yang tertera pada deskripsi video. Nanti akan diarahkan ke video untuk bagian part A-nya. Jadi di video yang ini khusus untuk belajar membuat motifnya saja. Baik, part A yang sudah saya buat ini diameternya 17,5 cm sampai round 12. Dan ini akan kita hitung dengan rumus lingkaran supaya dapat keliling kepalanya. Jadi nanti peci ini bisa dipakai untuk ukuran kepala 54 sampai 56 cm. Estimasi melarnya 2 cm ya, itu udah maksimal. Teman-teman, untuk round akhir part A ini kita kode sebagai round A1 di bagian motif. Round yang memakai warna berbeda untuk selanjutnya adalah round B2. Nah, ini kita akan langsung memulai pembuatan round B2-nya karena round A1 itu sama dengan round akhir pada part A-nya. Oke, masukkan benang B-nya. Kemudian chain 1, kita akan mulai membuat round B2. Round B2 ini rumusnya bisa teman-teman lihat pada bagian bawah video. Itu adalah 1 SC back loop di setiap lubang stitch. Ini front loop ya, ini front loop, yang di belakang ini back loop. Jadi kita menusuknya bukan dari depan seperti ini, tapi dari atas. Kelihatan kayak rantai ya, ada front loop, ada back loop. Nah, di back loop inilah kita membuat 1 SC-nya. Untuk yang pertama, karena di chain ketiga awal kita tusuk aja, karena itu masih rantai ya. Kalau ada sisa benang B, itu langsung diselipkan teman-teman ya. 1 SC back loop. Benang yang A, yang sisa ini nggak ikut jalan, tinggal di belakang. Kalau ikut jalan itu jatuhnya teknik tapestry, bukan teknik mozaik. Kita membuat teknik mozaik. Nah, jadi ditusuk pada bagian back loop buat SC. Tusuk lagi dari atas, ambil back loopnya, lewati, buat SC. Lagi ya. Tusuk dari atas, ambil benang SC. Lagi. Tusuk dari atas, ambil benang SC. Nah, seperti itu. Teruskan membuat 1 SC back loop ini di setiap lubang stitch. Lakukan berkeliling, stabilkan tarikan, jangan terlalu kencang ya. Santai saja supaya hasilnya imbang dan bagus. Pada akhir round nanti kita akan lakukan pergantian warna, yaitu pada 1 stitch di bagian terakhir banget dari roundnya kita sisakan 2 loop seperti ini pada hakpen. Kemudian kita ambil benang A yang kita tinggalkan tadi, masukkan ke dalam 2 loop untuk menyelesaikan stitch atau SC yang terakhir ini. Pada mozaik yang kali ini kita lakukan teknik slip stitch untuk mengakhiri roundnya. Caranya kita slip stitch di bagian back loop stitch pertama dari round tadi sambil naikkan benangnya, kemudian slip stitch. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk membuat motifnya lebih lurus. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan teknik spiral seperti yang dulu-dulu kita buat ya di peci mozaik yang lainnya, itu boleh.
Chain 1 kita akan mulai membuat round A3. Benang B-nya ingat kita tinggal ya, nggak ikutan masuk. Di round A3 kita buat 1 SC back loop sebanyak 5 kali. 3 lagi back loop, ambil 4, 5. Kemudian nah ini ya, benang B ingat ini ditinggal, nggak ikut jalan. Setelah 5 SC back loop selesai, kita akan membuat 1 DC front loop. Gimana caranya? Kita gulung dulu benangnya. Ini sama kayak bikin DC biasa teman-teman, tapi posisi DC-nya itu di front loop. Ini front loop pertama, kita ke front loop kedua dari atas ya, yang ini. Atau kalau ini kebetulan warnanya sama dengan benang yang sedang kita kerjakan ya, jadi lebih gampang nyarinya ya. Gulung benangnya, front loop 1, front loop 2, ambil front loop 2, congkel tuh gitu ya, ditusuk dari bawah, ambil, lewatin benangnya, lewati 2 loop, lewati 2 loop. Nah seperti bikin DC biasa kan. Lanjut lagi, setelah itu kita kembali membuat 1 SC back loop sebanyak 6 kali. Kalau teman-teman sudah bisa membedakan mana SC back loop, mana DC front loop, nanti teman-teman tinggal ikuti saja rumus pola tulis yang tertera di bagian bawah video. Itu akan mempermudah. Nah kalau sudah jadi 1 kali rumus kayak gini, ingat motif kita ini kelipatan 12. Jadi kalau sudah hitungan ke-12, beri peniti penanda, lalu ulangi rumusnya seperti di awal, yaitu kita buat 5 SC back loop, ambil, lewatin back loopnya ya, 2, 3, ini yang keempat, lalu yang kelima. Kita akan buat 1 DC front loop, gulung benang, front loop pertama, front loop kedua. Nah di front loop kedua kita kait, kita masukkan hakpen, kait benang, keluarkan 3 loop, lewati 2 loop, lewati 2 loop. Nah itu 1 DC front loop namanya, atau 1 DCFL pada pola tulis. Kita buat lagi 1 SCBL nya 6 kali. Oke, ini udah selesai 6 SC back loopnya. Nanti kalau sudah diulang-ulang terus, motif yang akan muncul seperti ini teman-teman ya. Di antara DC front loop akan ada 11 SC back loop. Oke, silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti berkeliling ya, ulangi rumusnya. Ini sudah ada di akhir round A3. Nah 1 SC back loop terakhir, tahan 2 loop, jangan diselesaikan dulu SC back loopnya. Ambil benang B yang tadi kita tinggal, masukkan ke dalam 2 loop untuk menyelesaikan SC back loop terakhir. Lanjut kita slip stitch ya. Ingat slip stitchnya bukan dari depan tapi dari atas, kita ambil di back loop. Nah seperti ini, tusuk dari atas teman-teman. Itu back loop. Naikkan dulu benang yang A tadi, kemudian kita ambil benang B, slip stitch. Selesai untuk round A3. Kita akan masuk ke round B4, 1 CH. Perhatikan pola tulisnya ya. Benang A ingat ini ditinggal. Oke. B4 1 SC back loop dulu. Kemudian 1 DC front loop. DC front loop, ambil front loop kedua dari atas, 1, 2, atau yang sama warna benangnya dengan yang sedang kita kerjakan. Cungkil dari bawah, ambil benang, lewati 2, lewati 2. Ulangi lagi, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian lanjutkan 3 SC back loop.
Setelah itu 1 DC front loop, lanjutkan dengan membuat 2 kali 1 SC back loop, 1 DC front loop. Ini untuk yang pertama, kan diulang 2 kali ya. Di sebelahnya lagi kita buat 1 SC back loop, 1 DC front loop. Oke, selesai untuk 1 kali rumus pada round B4. Pastikan hitungannya ada 12 karena motif kita kelipatan 12. Setelah itu beri peniti penanda dan ulangi lagi rumus pola tulisnya, yaitu membuat 1 SC back loop, 1 DC front loop sebanyak 2 kali. Ini yang pertama. Kemudian ulangi lagi karena rumusnya 2 kali, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Setelah itu buat 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Lanjutkan lagi membuat 2 kali 1 SC back loop, 1 DC front loop. Ini pengulangan pertama, kemudian kita ulangi untuk yang kedua kalinya, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Kita sudah ulangi rumusnya, nanti motifnya seperti ini. Pada akhir round nanti kita buat 1 DC front loop, lewati 2 loop saja, sisahkan 2 loop pada hakpen, lalu kita ganti warna benangnya dengan benang A yang tadinya kita tinggalkan di awal round. Selesaikan DC front loopnya, kemudian lakukan slip stitch pada back loop stitch yang pertama. Karena stitch yang pertamanya SC, maka pada back loop SC nya. Selesai ya, kita chain 1. Kita akan lanjutkan ke round A5. Awalnya nanti pakai DC front loop. Front loop yang ambil yang ini ya, bukan yang ini CH, yang di sebelahnya. Nah ini, nah memang agak sulit kalau DC front loop yang awal, tapi pasti bisa dicoba ya. Oke, kita gulung ke round A5, kita ambil front loop, lewati, tarik benangnya, kemudian kita buat DC nya. Oke, DC front loop awal sudah selesai. Lanjutkan membuat SC back loop, kemudian 1 DC front loop lagi, kemudian 1 SC back loop, tambahkan lagi 4 SC back loop, kemudian buat 2 kali 1 DC front loop, 1 SC back loop. Ini pengulangan pertama, yang ini pengulangan kedua. Jadi benar-benar perhatikan rumus pola tulisnya teman-teman ya, biar 1 kali rumusnya selesai. Beri peniti penanda, lalu ulangi lagi rumus pola tulisnya, yaitu membuat 2 kali 1 DC front loop, 1 SC back loop. Setelah itu tambahkan lagi 4 SC back loop, 3, 4, lalu buat 2 kali 1 DC front loop, 1 SC back loop. Jika gerakannya di video ini gerakan tangan saya terlalu cepat, teman-teman silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 ya. Oke, kita sudah sampai di akhir round. Stitch terakhir 1 SC back loop, stop di 2 loop seperti ini. Ambil benang B yang kita tinggalkan di awal round, selesaikan SC back loopnya, kemudian lakukan slip stitch pada back loop DC front loop pertama, sambil kaitkan benangnya, naikkan ke atas ya.
Oke, ini sudah selesai untuk round A5. Chain 1. Kita akan masuk ke round B6. Benang A itu tinggalkan teman-teman, rumus B6, 1 SCB loop dulu. Kemudian kita buat 1 DC front loop. Kemudian 7 SCB loop. 1 DC front loop, 1 SC back loop. Ini back loop ya, dari atas. Lanjut 1 DC front loop. Oke, ini untuk 1 kali rumus sudah selesai. Kita akan ulangi lagi seperti di awal tadi. 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 7 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan 1 DC front loop. Pada akhir round nanti kita akan membuat 1 DC front loop, sisakan 2 loop. Lakukan pergantian warna. Kemudian slip stitch pada back loop SC pertama. Selesai. Kita akan lanjut ke round berikutnya, yaitu round A7. 1 CH dulu. Kemudian kita buat 1 DC front loop. Front loopnya yang ini ya. Nah ini, bukan yang di sebelahnya, yang di sebelahnya ini CH, yang di sebelah sini, sebelah kirinya, pas di atas DC. Nah itu front loop. Front loopnya lewati teman-teman, buat DC. Setelah 1 DC front loop selesai, kita buat 9 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop. Ini untuk 1 kali rumusnya sudah selesai. Kita beri peniti penanda dan ulangi lagi rumus pola tulisnya ya. Membuat 1 DC front loop dulu, kemudian 9 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop. 2 kali rumusnya jadi seperti ini. Silahkan diteruskan. Pada akhir round terakhirnya adalah 1 SC back loop ya. Tahan 2 loop seperti ini. Kemudian ganti warna dengan benang B karena kita akan melanjutkan ke round B8. Slip stitch pada back loop stitch pertama. Chain 1. Kita akan buat yang round B8 ya. Rumusnya 11 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Satu kali rumus seperti ini, nanti teman-teman ulangi, motifnya akan jadi seperti ini. Oke, di akhir round nanti teman-teman buat 1 DC front loop, lewati 2, tahan 2 loop seperti ini ya, lalu lakukan pergantian warna seperti sebelumnya. Kita ambil benang A, lanjutkan slip stitch pada back loop stitch pertama sambil naikkan benangnya. Oke, selesai untuk round B8. Chain 1, kita akan masuk ke round A9. Kita akan membuat 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, diulangi 5 kali. 1 SC back loop, 1 DC front loop, ini untuk pengulangan kedua, 1 SC back loop, 1 DC front loop, pengulangan ketiga, lanjut lagi, 1 SC back loop,
1 DC front loop pengulangan keempat, 1 SC back loop, 1 DC front loop pengulangan kelima. Setelah yang kelima ini tambahkan 2 SC back loop. Selesai satu kali rumusnya. Kalau diulangi nanti motifnya jadi seperti ini. Oke, lanjut ya, kita ke akhir round. SC back loop terakhir, tahan 2 loop, lakukan pergantian warna. Slip stitch pada back loop stitch pertama. Di sini ya, naikkan benangnya, lakukan slip stitch dengan benang B. Oke, chain 1. Baik, kita akan masuk ke round B10. Pertamanya kita buat 2 SC back loop dulu ya. Kemudian kita buat 1 DC front loop dan 1 SC back loop, diulangi hingga 4 kali. Ini 1 DC front loop, 1 SC back loop pengulangan kedua, 1 DC front loop, 1 SC back loop pengulangan ketiga, 1 DC front loop, 1 SC back loop pengulangan keempat, tambahkan 2 SC back loop lagi. Nah, ini satu kali rumusnya. Nanti kalau diulang jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke akhir round. Nanti ada 1 SC back loop yang terakhir, tahan 2 loop, lalu lakukan pergantian warna, maksud saya. Kemudian slip stitch pada back loop stitch pertama. Teman-teman, kalau tutorial ini terlalu cepat, silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Kita lanjutkan ke round A11. Setelah chain 1, buat 3 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, ulangi 3 kali, 1 DC front loop, 1 SC back loop, sekali lagi ya, 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Setelah itu tambahkan 3 SC back loop lagi supaya hitungannya pas 12. Oke, jadinya satu kali rumus seperti ini. Kalau diulangi lagi jadinya seperti ini. Pada akhir round, SC back loop yang terakhir, tahan 2 loop, lakukan pergantian warna benang, lanjutkan dengan slip stitch pada back loop stitch pertama round A11 nya tadi. Kita akan lanjutkan ke round B12. Chain 1 dulu, kemudian kita buat 4 SC back loop, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop. Satu kali rumus sudah selesai, teman-teman ulangi, nanti motif yang akan muncul seperti ini. Oke, kita ke akhir round. Pada 1 SC back loop akhir round, tahan 2 loop, lakukan pergantian warna benang. Kemudian slip stitch pada back loop stitch pertama. Oke, selesai. Kita akan lanjutkan lagi ke round A13. Chain 1 dulu. Kemudian kita buat 5 SC back loop. Lanjut 1 DC front loop, 6 SC back loop. Langkah pada round A13 ini sama persis dengan round A3.
Satu kali rumus sudah selesai, jadinya seperti ini. Kalau teman-teman ulangi, nanti motif yang muncul akan jadi seperti ini. Oke, di akhir round SC back loop paling akhir, sisakan 2 loop, lakukan pergantian warna benang, lalu slip stitch pada back loop stitch pertama round A13-nya. Kita chain 1 lagi, kita masuk ke round B14. Round B14 ini sama dengan round B4. Kita membuat 1 SC back loop, 1 DC front loop sebanyak 2 kali. Kemudian tambahkan 2 SC back loop. Lalu buat 1 SC back loop lagi plus 1 DC front loop, diulang sebanyak 3 kali. Penulisan pola tulisnya sedikit berbeda dengan B4, tapi hasilnya akan sama. Oke, ini pengulangan yang ketiga. Jika diulang, rumusnya nanti motif seperti ini. Pada akhir round, teman-teman akan membuat 1 DC front loop. Lewati 2 loop saja, tahan 2 loop, dan lakukan pergantian warna lagi. Kemudian slip stitch pada back loop stitch pertamanya. Chain 1 lagi, lanjut ke round A15. Pada round A15, ini rumusnya sama dengan round A5. Awalnya kita buat 1 DC front loop. Front loop yang diambil yang ini ya. Jangan keliru. Yang di sebelahnya yang kanan itu chain 1 yang tadi. Oke, yang ini yang diambil front loopnya. Buat 1 DC front loop plus 1 SC back loop. Ulangi lagi. Untuk pengulangan yang kedua kalinya, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Tambahkan 4 SC back loop lagi. Lalu buat 1 DC front loop dan 1 SC back loop sebanyak 2 kali. Ini untuk yang pertama, ulangi untuk yang kedua kalinya, 1 DC front loop plus 1 SC back loop. 1 kali rumusnya seperti ini. Jika sudah diulang, nanti muncul seperti ini. 1 SC back loop terakhir, tahan 2 loop. Lakukan pergantian warna benang. Kemudian slip stitch pada back loop stitch pertama. Chain 1. Kita lanjutkan ke round B16. Di round B16 rumusnya sama dengan round B6. Yaitu kita buat 1 SC back loop, 1 DC front loop, 7 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Ini untuk 1 kali rumusnya. Ulangi lagi, nanti motifnya seperti ini. Kita ke akhir round. Di akhir round nanti teman-teman akan membuat 1 DC front loop. Seperti biasa, sisakan 2 loop, lalu lakukan pergantian warna benang. Sebelum kemudian kita slip stitch pada back loop stitch pertama. Kita lanjutkan lagi, chain 1. Kali ini kita mengerjakan round A17. 1 DC front loop dulu. Kemudian 9 SC back loop.
lalu 1 DC front loop, terakhir 1 SC back loop. Selesai untuk 1 kali rumus A17. Kalau teman-teman ulangi jadinya seperti ini. Kita ke akhir round, 1 SC back loop terakhir, sisakan 2 loop saja, ganti warna, kemudian slip stitch pada back loop stitch pertama. Chain 1. Kita ke round berikutnya, round B18. Ini round terakhir untuk motif ya. Kita buat 11 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Nah, hanya singkat seperti itu saja rumusan untuk B18 sama dengan B8. Ulangi nanti jadi seperti ini. Di akhir round nanti teman-teman akan membuat 1 DC front loop di sini ya. 1 DC front loop. DC front loopnya sisakan 2 loop, lakukan ganti warna dulu. Kemudian slip stitch pada back loop SC pertama. Oke, selesai untuk motifnya. Kita akan membuat list pecinya. Untuk list peci round pertama, ini kita membuat 1 SC back loop di setiap lubang stitch. Benang B yang tidak dipakai lagi itu bisa teman-teman potong, kemudian diselipkan sewaktu kita mengerjakan round 1 untuk listnya ini. Jika sudah berada di akhir round, tidak ada pergantian warna lagi, langsung kita selesaikan SC back loop terakhir dan slip stitch di atas SC pertama pada box loopnya ya. Kemudian untuk round 2-nya, teman-teman bisa buat 1 SC di setiap lubang stitch, jadi tidak perlu pakai back loop lagi, 1 SC biasa aja. Lanjutkan round 2-nya sampai selesai. Jika sudah berada di akhir round, ingat slip stitchnya sudah seperti biasanya ya, di box loop di atas SC. Round 3 kita akan membuat variasi sedikit, SC panjang dan pendek. Untuk panjang itu masuknya ke SC yang nomor 2 dari atas ya. Ini yang SC pendek, kemudian ini yang SC panjang. Jika teman-teman ingin memvariasikan listnya ini, boleh pakai 3 round SC biasa semua atau pakai 3 round SC back loop semua, boleh ya, tergantung dengan selera aja gimana bagusnya. Kalau udah selesai slip stitch, kemudian potong benangnya, sisa benangnya kita tarik keluar. Setelah ditarik keluar, kita masukkan lagi di dalam lubang slip stitch tadi teman-teman, lalu kita tarik ke dalam sisa benangnya ini. Nah, ini menjadikan bekas slip stitch terakhir menjadi lebih rapi. Nanti silakan diselipkan ke bagian dalam peci dengan bantuan hakpen atau dengan bantuan jarum sulam supaya lebih bagus. Ingat, tidak perlu menggunakan korek api karena kalau pakai benang poliseri ini sisanya jadi tajam, bisa melukai kulit kepala ya. Oke, selesai untuk peci mozaik 19 size remaja atau dewasa kita kali ini teman-teman. Semoga saja teman-teman bisa membuat peci ini juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung terus channel kami ya dengan mengklik subscribe, like, share, dan komen supaya saya juga lebih semangat untuk membuat video untuk selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.